salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan di level pendidikan S1 nanti adalah skripsi. Nanti kalau di level S2 tesis dan di level S3 nanti adalah bentuknya disertasi. Kemudian untuk di level KIA ya apa namanya profesi biasanya dalam bentuk karya ilmiah ya teman-teman sekalian. Nah, semuanya ini tentu harus mengacu pada panduan penulisan ilmiah tentunya. Karena penelitian ini merupakan satu proses yang digunakan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja ini ada korelasinya dengan nanti layanan ataupun praktek keperawatan kita, ya. Baik, mungkin saya akan membahas dulu terkait dengan apa itu masalah penelitian, ya. Jadi, kenapa sih di dalam penelitian itu harus ada masalahnya dulu? Karena dari masalah itulah kita akan beranjak untuk menemukan kajian-kajian dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti, apa namanya, diperlukan ya, di dalam pengembangan, khususnya di dalam pengembangan ilmu keperawatan. Nanti mungkin teman-temannya yang belum bergabung diingatkan saja ya, teman-teman sekalian ya, karena mungkin saya tadi agak mendadak untuk menyampaikannya. Kalau mau ada yang direkam, monggo ya, saya mungkin tidak akan merekam, tapi kalau ada teman-temannya yang mau merekam silakan, mungkin nanti akan dibagikan di bagian depannya oleh teman-teman. Ya, jadi, masalah penelitian ini adalah sebuah pertanyaan atau situasi yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, tentu saja dengan proses ilmiah. Nah, di dalam konteks, penelitian kesehatan tentu yang akan kita lihat nanti ada berbagai hal. Yang pertama mungkin berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, kalau kita bicara secara umum kesehatan, kalau kita secara spesifik mungkin di keperawatan. Kemudian juga, di dalam upaya pencegahan dan juga perawatan. Kalau kita lihat sekarang ini programnya Kementerian Kesehatan kita lebih pada program promotif dan preventif, sehingga banyak sekali kajian-kajian yang dibutuhkan di dalam, menjawab tantangan-tantangan, kesehatan ya, masalah kesehatan. Kemudian masalah penelitian ini harus dirumuskan dengan jelas, spesifik dan dapat diuji. Nanti kita akan bahas jelas, spesifik dan dapat diuji itu seperti apa gitu ya, dengan menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah tentunya. Nah, tujuan dari masalah penelitian itu sendiri adalah, satu kita bisa mengidentifikasi kesenjangan. Rekan-rekan pasti sudah banyak belajar tentang saya fokus aja di keperawatan ya. Mungkin sudah belajar tentang teori-teori keperawatan dan kita juga bisa melihat di dalam, faktanya, realitanya seperti apa. Mungkin pernah mendengar ya, Bu, teori itu nggak sama dengan prakteknya, gitu ya. Kalau kita bicara bahwa teori berbeda dengan praktek, itu berarti ada kesenjangan, teman-teman sekalian. Nah, itu yang sebenarnya bisa saja menjadi masalah penelitian yang harus kita, kerjakan dan tentu saja untuk menjawab. Kan seharusnya antara teori dan fakta itu kan harusnya sejalan ya, karena teori itu dikembangkan dari fakta yang ada. Fakta berkembang karena hasil riset yang ada. Jadi mereka ini, saling melengkapi ya antara penelitian dengan layanan. Jadi kalau nanti teman-teman sudah menjadi seorang klinisi rasanya kalau, apa namanya, menemukan hal-hal tersebut berarti itu adalah masalah yang, penelitian yang harus segera dilakukan. Jadi bukan berarti nanti memisahkan antara teori dengan layanan. Sehingga di tujuan yang pertama kita akan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan itu dan, isu-isu yang belum terpecahkan. Yang kedua, kita tentu akan fokus pada area yang relevan, ya. Relevan itu kalau kita perawat ya yang sesuai gitu. Kalau saya mendalami tentang keperawatan jiwa, maka riset-riset saya pun juga harus berkaitan dengan, keperawatan jiwa. Kenapa demikian? Karena nanti jenjang karir baik itu di layanan maupun di pendidikan, itu akan ada di dalam satu, cabang ilmu. Jadi kalau kayak Bu Heni misalnya cabang ilmunya adalah di jiwa, ya sudah berarti saya akan fokus di, keperawatan jiwa. Kalau saya orang jiwa kemudian melakukan risetnya terlalu melebar ke mana-mana, maka saya berarti secara keilmuan ini tidak memiliki, pohon keilmuannya. Berbeda dengan mungkin kalau kita di tahapan S1 ya, kalau di tahapan S1 karena adik-adik dan teman-teman sekalian adalah general nurse, maka paling tidak
sudah ada teman-teman punya bekal ya generalnya gitu. Jadi mungkin belum spesifik, tapi nanti kalau sudah melanjutkan ke advance mau mengambil spesialisasi tertentu maka nanti harus semakin fokus area-area yang akan dilihat. Sehingga nanti area ini ketika kita kaji akan memberikan dampak signifikan di dalam pengembangan bidang kesehatan atau bidang keperawatan. Yang ketiga adalah mengarahkan proses penelitian agar tetap terfokus dan sistematis. Jadi kalau kita ada masalah, penelitian kita ini nggak kemana-mana gitu. Jadi kita punya hanya pada satu tujuan saja. Mohon maaf kalau nanti cerita saya lebih banyak di mental health ya, teman-teman sekalian, karena memang saya lebih fokusnya di keperawatan jiwa. Contoh misalnya, saya mau melihat tentang masalah penelitian khususnya di pasung gitu ya, pasien pasung gitu. Maka dengan kita mengunci pada pasien pasung, itu sebenarnya kita akan lebih fokus ya. Kalau saya ngomongnya, oh saya mau mengkaji tentang kesehatan jiwa gitu. Itu kan besar sekali. Mana yang spesifiknya itu di apa gitu kan agak kesulitan. Tapi kalau saya kemudian mengunci, oh saya akan melakukan kajiannya pada pasung gitu. Oh iya, pada pasung. Pada apanya nanti akan ada spesifikasinya kembali. Jadi pasung pun juga nanti harus lebih spesifik di bagian apa. Misalnya saya akan menggali terkait dengan bagaimana sih intervensi berbasis masyarakat di dalam penanganan pasung. Nah, itu kan berarti sudah sangat spesifik ya, sehingga nanti di dalam kajian-kajian kita pun juga tidak terlalu melebar. Dan ini nanti akan berkaitan dengan penyusunan bab-bab di dalam proposal penelitian adik-adik. Kalau adik-adik atau teman-teman sekalian terlalu luas, nanti jadi ceritanya itu terlalu luas sekali gitu. Nah, kalau ceritanya terlalu luas, nanti jadi masalah utamanya jadi tidak terlihat gitu. Kemudian yang berikutnya, ya, ini adalah strategi untuk penyusunan masalah penelitian ya. Bagaimana saya bisa menyusun masalah penelitian? Maka yang harus dilakukan saat ini adalah rekan-rekan dan adik-adik sekalian silahkan melakukan literatur review. Di dalam literatur review ini, teman-teman akan mengidentifikasi topik-topik yang akan diteliti yang memang terjadi kesenjangan. Gitu. Misalnya topik-topik yang memang masih jarang untuk dikaji atau mungkin sudah dikaji tapi kajian-kajian yang lama ini saling bertentangan gitu. Dan atau mungkin kita melihat bahwa kok kajian yang terbaru nggak ada ya, kajiannya itu lama-lama sekali gitu, misalnya 10 tahun yang lalu gitu. Maka ini juga bisa menjadi apa namanya acuan kita untuk menetapkan nanti kira-kira topiknya apa gitu terkait penelitian kita. Kemudian yang kedua, harus belajar tentang konsep teoritis. Makanya teori-teori keperawatannya harus dikuatkan. Waktu semester 1 atau 2 mungkin rekan-rekan belajar ya tentang konsep dasar atau foundation of nursing gitu. Itu kan banyak sekali teori-teori, misalnya teori tentang self care, teori tentang adaptasi, teori tentang transkultural dan lain sebagainya. Ini akan menjadi panduan kita untuk melihat bahwa oh iya ada masalah di dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa melakukan observasi lapangan, ya. Observasi lapangan itu yang ada di faktanya seperti apa. Misalnya kajiannya mau di rumah sakit, ya sudah coba dilihat sih di setting rumah sakit itu mungkin pas teman-teman mengantarkan di apa namanya mengantarkan teman, saudara atau siapapun yang mengalami sakit, kita lihat itu apakah memang terjadi apa ya praktek-praktek kesehatannya ini berbeda dengan praktek-praktek yang atau dengan teori yang sudah ada selama ini gitu. Misalnya contohnya ya, teori yang terbaru mengatakan bahwa kompresnya harus kompres hangat, tapi ternyata kita masih menemukan nih di lapangan kenapa kompresnya menjadi masih dingin ya gitu, air es gitu. Maka kemudian kita berpikir, ini kan berarti ada kesenjangan antara teori ya, secara teori kalau kita bicara tentang konsep termoregulator berarti kan mungkin akan sedikit akan berbeda ya, ada kesenjangan dengan fakta yang ada. Demikian juga dengan hasil-hasil penelitian yang terbaru, ternyata juga ada kesenjangan. Nah, kemudian kita mau melihat nih, apakah ini memang efektivitasnya sudah eee, perlu dipertanyakan lagi, maka ya silahkan untuk dikaji. Tetapi jika pertanyaan atau masalah itu sudah bisa dijawab dengan riset yang terbaru gitu ya, maka masalah penelitian kita jadi gugur teman-teman sekalian. Jadi nggak bisa lagi dilanjutkan. Jadi ini yang harus diperhatikan betul oleh adik-adik dan rekan-rekan semua di dalam menetapkan nanti masalah penelitiannya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, bisa saja dengan diskusi pakar ya. Misalnya teman-teman bikin grup, kemudian
berdiskusi dengan para pakar-pakar atau dosen-dosen di peminatan-peminatan tertentu itu sangat baik. Makanya sekarang di apa namanya UB kita banyak sekali sekarang riset-risetnya dengan mengikutkan adik-adik di dalam bentuk payung ya penelitian. Namun demikian tentu juga sangat terbatas ya, misalnya satu dosen hanya berapa gitu ya yang memegang payung apa namanya yang bisa masuk di dalam payung tersebut. Nah, ini juga sebenarnya satu hal yang menarik karena dengan demikian nanti adik-adik dan rekan-rekan bisa berdiskusi ya. Kita anggap bahwa mereka pakar karena mereka sudah punya pengalaman di dalam riset-riset tertentu, maka kemudian silahkan untuk berdiskusi. Kira-kira isu-isu yang menarik sekarang apa gitu. Misalnya kayak kalau di jiwa nih, isu yang lagi santer sekarang adalah terkait dengan bunuh diri dan juga kesehatan jiwa di tempat kerja. Ya udah, apa sih yang belum ada dan belum bisa dijawab dan mana sih yang eh, apa namanya yang sekarang ini nggak ada dan belum bisa dijawab gitu dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Maka itu bisa saja menjadi usulan di dalam menetapkan masalah penelitian. Nah, kemudian yang terakhir adalah formulasi hipotesis ya. Jadi menyusun hipotesis yang dapat diuji. Tetapi sekali lagi hipotesis ini kan sebenarnya kalau teman-teman melakukan studinya studi kualitatif ya. Di dalam penelitian itu kan ada studi kuantitatif dan ada studi kualitatif. Ya. Apa itu studi kuantitatif? Kalau kuantitatif itu biasanya berkaitan dengan bahwa kita sudah menetapkan hipotesis. Ya, hipotesis jawaban sementara kita sudah tahu prediksinya kalau nggak A ya B gitu ya. Uh, Misalnya kayak ditolak atau tidak, diterima atau tidak, ada hubungan atau tidak, itu kan prediksinya sudah ada. Tetapi kalau yang studi kualitatif, itu biasanya studi-studinya itu berkaitan dengan studi yang mengidentifikasi fenomena yang memang belum belum clear gitu. Sehingga nanti jawabannya nggak bisa diprediksi arahnya kemana gitu. Hanya saja saya lihat di Fikes itu belum pernah ada anak S1 yang melakukan studi kualitatif gitu. Saya lihat sekarang di FK, di Fakultas Kedokteran sudah mulai anak-anak S1 itu melakukan kajian dengan kualitatif. Dan saya pikir ini satu hal yang positif ya, karena memang kalau saya lihat studi-studi untuk di keperawatan itu akan sangat meaningful untuk dengan studi-studi yang kualitatif. Ya, bagaimana identifikasi topik penelitian itu bisa kita lakukan? Yang kita akan pelajari dulu terkait dengan definisi identifikasi topik ya. Jadi kalau kita bicara tentang identifikasi topik berarti ini adalah langkah awal kita untuk memilih atau menetapkan isu atau masalah yang akan diteliti. Tujuannya apa? Tujuannya agar area yang mau kita pilih nanti itu spesifik, relevan, signifikan, dan layak diteliti. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi layak diteliti. Kalau ini sudah banyak diteliti ya nggak usah diteliti lagi gitu. Karena itu sudah ada jawabannya kok gitu ya. Ya tapi kalau memang belum itu ya berarti itu layak diteliti. Pertanyaan berikutnya ini bisa dikerjakan apa enggak? Respondennya terjangkau enggak gitu. Kalau di kualitatif partisipannya terjangkau atau enggak gitu. Itu harus menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk mengidentifikasi topik penelitian. Nah, tujuan dari identifikasi topik penelitian ini adalah satu kita mengidentifikasi masalah yang relevan ya. Jadi nanti kita akan menemukan atau menguraikan masalah atau gap yang ada dalam bidang kesehatan yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Jadi nanti kita akan tahu nih kira-kira masalah-masalah yang ada itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan fokus penelitian. Jadi nanti kita akan tahu fokus isu-isu yang berkembang itu seperti apa gitu ya. Misalnya kalau kayak di KMB itu isu yang sekarang muncul apa sih? Oh ternyata terkait dengan TBC gitu ya, kasus-kasus TBC karena kasus TBC itu yang harusnya sudah tidak ada sekarang justru melonjak tajam. Misal ya, ini misal saja. Oh silakan teman-teman bisa saja melihat isu-isu yang terjadi itu atau kalau yang di jiwa yang tadi mungkin misalnya lagi di apa ya di bidang-bidang maternitas gitu ya, silakan dikaji kira-kira apa. Kemudian membangun landasan penelitian ya. Jadi kita dengan mengidentifikasi topik penelitian ini kita akan membangun landasan penelitian yang ini akan memberikan kerangka dasar yang jelas untuk mengembangkan tujuan hipotesis dan metodologi. Jadi kalau kita sudah menetapkan topik, nanti ini akan bersinggungan dengan hipotesis dan metodologi penelitian yang akan kita gunakan ya. Nah, ini nanti teman-teman juga harus paham ya metode-metode penelitian yang bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, ya, ini yang keempat ya.
Ya, jadi kita bisa memberikan wawasan baru gitu ya, solusi baru. Contohnya kalau kayak kami di jiwa, kesehatan jiwa di tempat kerja itu selama ini nggak begitu diperhatikan, sampai ternyata kajian-kajian yang terbaru mengidentifikasi hanya 10 sampai 15 orang yang memiliki masalah kesehatan mental itu bisa bekerja di tempat kerja gitu ya. Jadi sangat memprihatinkan. Atau mungkin sekarang kajian-kajian tentang suicide ini lagi ramai sekali teman-teman sekalian. Kebetulan saya ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi Pokja di dalam penanggulangan kasus suicide di Undip kemarin. Jadi ini kami juga sedang melakukan konfirmasi tentang masalah yang ada di sana bersama dengan tim, apa yang terjadi, seperti apa mekanisme pendidikannya, dan seperti apa. Dan kita juga melakukan kajian-kajian ya, tentu saja dengan di keperawatan nantinya. Jadi tidak hanya di kedokteran saja gitu. Nah, ini adalah tahapan untuk mengidentifikasi topik penelitian. Yang pertama, teman-teman harus memahami konteks dulu, ya. Jadi konteks penelitian ini artinya pemahaman tentang teori dan temuan-temuannya. Makanya teman-teman harus, ini mau ngapain ya? Ini kalau kesehatan mental kira-kira isu yang paling banyak apa? Kemudian cari dari isu itu, ambil yang paling menarik dan kemudian cari referensinya di jurnal-jurnal hasil penelitian yang terbaru 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, teori-teori yang terkait dengan itu dicari. Nah, itu namanya kita memahami konteks ya. Jadi itu contohnya yang di sebelah kanan, silakan kumpulkan hasil penelitian, cari konsep dan teori yang relevan, yang itu bisa menjawab konteks yang akan kita teliti. Yang kedua, peninjauan literatur ya. Jadi setelah kita mencari tadi, maka kemudian kita mengeksplorasi, ya dieksplorasi literatur-literatur itu kira-kira gap-nya di mana, yang mau kita jawab yang mana. Misalnya, oh kok ini penyebabnya nggak jelas ya. Yang ini mengatakan penyebabnya karena pekerja. Yang ini eh, penelitian lain mengatakan bahwa penyebabnya karena lingkungan kerja. Sebenarnya penyebabnya dari mana ya? Kok semuanya abu-abu? Oh, kalau begitu saya akan fokus pada penyebab masalah kesehatan jiwa di tempat kerja itu apa. Misalnya demikian, adik-adik dan teman-teman sekalian. Jadi kita harus melihat gap-nya ada di mana. Atau mungkin kok selama ini ternyata di tempat kerja itu nggak ada loh intervensi kesehatan jiwa untuk pekerja itu gitu. Ya, jadi mereka kalau misalnya stres ya sudah gitu, hanya hanya diam saja tidak melaporkan. Oh kalau begitu kira-kira intervensi yang cocok apa? Teman-teman mencari lagi nih referensi-referensinya. Oh ternyata kalau pekerjanya banyak yang depresi, kalau di kajian-kajian global ya global saya bilangnya internasional, ternyata digunakannya misalnya dengan CBT dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira ini cocok nggak ya untuk yang di Indonesia? Kemudian kita cari ini teori-teorinya. Apakah ini cocok ya? Kalau memang kita anggap cocok ya sudah kita rancangkan untuk melakukan misalnya efektivitas dari terapi X dalam penanggulangan depresi pada tenaga kerja misalnya demikian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah dengan konsultasi dengan ahli. Makanya di dalam proses pembelajaran skripsi pasti teman-teman akan didampingi oleh pembimbing ya, dan nanti juga akan ada tambahan penguji. Ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk melengkapi ya ide-ide yang sudah mungkin ditetapkan oleh mahasiswa gitu. Jadi kira-kira apa sih yang harus kita clearkan, apa yang harus kita jelaskan gitu. Kemudian yang keempat adalah pemilihan topik ya, menetapkan topik yang spesifik, yang relevan, yang tersedia datanya, gampang dijangkau. Kalau misalnya datanya susah diakses ya sebaiknya jangan ya adik-adik sekalian ya, karena kita harus melihat dulu kemudahan untuk mengakses dan juga ketersediaan dana ya. Karena kita juga akan melibatkan dari responden dan responden itu harus kita berikan juga ucapan terima kasih ya. Karena dari beliau lah kita semuanya belajar hal-hal baru dan bisa mengembangkan pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah pengujian kelayakan ya. Jadi menilai kelayakan topik dengan mempertimbangkan aspek teknis dan etisnya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ya, teman-teman sekalian. Kalau kita melakukan penelitian sangat diharapkan kita melakukannya secara benar. Etis ya, etis itu ada tahap apa, ada aturannya, ada prinsip etisnya. Jadi harus dipertimbangkan betul tentang kerahasiaan, kemudian keadilan ya, nggak hanya asal memaksa dan lain sebagainya. Itu semuanya harus dipertimbangkan. Kayak contohnya kita ditanya nih, saya pernah ditanya karena saya melakukan kajiannya kepada pasien yang dipasung. Nah, itu gimana sih aspek etis yang harus saya siapkan ya untuk uh,
memastikan bahwa pasien-pasien saya yang dipasung itu tidak hanya sebagai apa ya, mereka sebagai customer kita saja, tetapi dia akan mendapatkan kebaikan dari penelitian ini. Jadi bukan hanya dapat data, kita ngasih minta data saja, tetapi harus ada kebaikan-kebaikan yang dia terima nanti dari hasil penelitian kita nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah formulasi pertanyaan penelitian. Jadi nanti harus ada merumuskan pertanyaan. Nah, ini syaratnya ya tentu nggak boleh bertele-tele ya. Jadi harus brief, singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Kemudian ini adalah langkah-langkah mengidentifikasinya. Ya, silakan langkah 1 meninjau minat dan keahlian peneliti. Peneliti bisa memilih topik berdasarkan satu minat ya. Pasti teman-teman sekarang sudah punya minatnya. Oh, saya nanti jadi perawatnya fokusnya ke mana? Kan nggak mungkin ya memilihnya. Pokoknya saya semuanya Bu gitu. Jiwa iya, KMB iya, Gadar iya, nggak mungkin teman-teman. Pasti teman-teman akan memilih ya mana minat yang akan diperdalam. Kemudian yang berikutnya kalau teman-teman yang mungkin SAP ya, yang RPL pasti punya pengalaman klinis. Nah, itu silakan. Mau di mana spesifikasinya? KMB saja juga sangat luas ya. Mau saya fokus ke hemodialisa, saya melakukan kajiannya ke kardiovaskuler, saya mau melakukan kajiannya pada digestif, silakan. Itu semuanya adalah berdasarkan pengalaman klinis. Dan yang berikutnya adalah keahlian yang dimiliki seperti apa. Jadi keahlian ini tentu sangat tergantung dengan uh, pembelajaran dan juga mungkin pengalaman di dalam apa ya pendidikan non formal ya kayak pelatihan-pelatihan. Makanya mungkin ada adik yang S1 pun uh, yang belum lulus yang baru yang reguler maksud saya bisa saja sih ya mengikuti pelatihan-pelatihan itu sangat-sangat baik sekali ya karena itu akan jadi portofolio bagi teman-teman bahwa memiliki keahlian tertentu. Karena nanti ke depan kelihatannya di waktu mendaftar tempat kerja itu teman-teman akan menyampaikan terkait dengan portofolio ya. Nah, ini topik yang menarik dan relevan bagi peneliti akan meningkatkan motivasi. Jadi, kenapa kemudian harus dikembalikan pada masing-masing? Karena dengan kita senang, ya kita itu senang dulu, maka kita harapkan nanti dia akan termotivasi dalam melakukan proses penelitian. Ini contohnya seorang perawat dengan pengalaman di unit perawatan paliatif, mungkin mereka akan tertarik untuk meneliti tentang kualitas hidup pasien yang terminal. Jadi, karena ini yang saya contohkan ya, dia punya pengalamannya di mana unit perawatan paliatif, maka kemudian topik yang dia akan pilih adalah tentang kualitas hidup pasien terminal. Kan sesuai ya, sesuai. Ini berarti sesuai dengan pengalaman klinis contohnya. Kemudian yang berikutnya menganalisis isu terkini dalam bidang keperawatan, misalnya topik penelitian yang saat ini banyak dibicarakan atau mungkin menjadi program prioritasnya Kementerian Kesehatan atau mungkin program prioritasnya Dinas Kesehatan silakan atau program prioritasnya rumah sakit gitu ya. Oh, silakan sekali, silakan itu bisa dilihat ya untuk menganalisis isu-isu yang terkini dalam bidang keperawatan. Nah, ini contohnya misalnya terjadi tren peningkatan pasien dengan penyakit kronis ya sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang penyakit kronis sangat luar biasa peningkatannya sampai kemudian Kementerian Kesehatan membuat tim apa namanya membuat kebijakan nanti akan ada fellowship ya bagi teman-teman dokter dan perawat. Memang yang sudah running adalah teman-teman dokter, tapi ke depan nanti akan ada teman-teman perawat juga yang akan kita usulkan untuk mengikuti fellowship ya. Jadi fellowship ini pendidikan setengah advance ya, saya bilangnya setengah advance karena nanti seperti teman-teman yang saat ini RPL nanti akan bisa direkognisi ya untuk mendapatkan gelar spesialis. Jadi kalau spesialis tidak perlu menambah bertahun-tahun, tetapi hanya menambah sedikit saja dan yang waktu fellowship-nya itu akan dinilai ya, dinilai akan dihargai. Gitu. Nah, ini contohnya karena terjadi peningkatan penyakit kronis, kemudian topik yang akan dilihat adalah mengeksplorasi strategi manajemen penyakit yang lebih efektif itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah membaca literatur. Nah, ini ya membaca literatur ini sangat diperlukan ya. Kalau zaman saya dulu, sebelum saya skripsi, saya mengumpulkan sekitar hampir 40 jurnal. Dan itu sudah saya buat tabel ya, isinya apa gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak membuat itu dulu, itu akan kesulitan. Jadi sebelum itu saja kita sudah ngumpulin puluhan. Pada prosesnya nanti kita tinggal melengkapi. Gitu. Jadi dengan kita membaca banyak literatur, kajian pustaka, nanti kita jadi tahu, oh iya area yang sudah diteliti itu apa. Nanti teman-teman bisa bikin kayak checklist gitu ya. Oh ini sudah diteliti, ini sudah bisa menjawab isu yang akan saya fokuskan gitu.
Tapi nanti ada nggak yang belum bisa terjawab dengan hasil itu? Kalau belum ada, itulah baru teman-teman bisa mengambil itu sebagai topik penelitiannya. Kemudian menemukan gap-nya, mengidentifikasi topiknya. Ini contohnya setelah membaca literatur tentang manajemen nyeri pada pasien post-operasi, seorang perawat mungkin memilih untuk meneliti metode non-farmakologis yang belum banyak diteliti. Misalnya sih, apa sih metode pengendalian nyeri ya, selain mungkin hanya tarik nafas dalam. Kalau kita lihat kan banyak sekali ya, teman-teman kalau baca di NIC ya, saya suka bacanya di NIC ya, apa namanya, intervention itu, standar intervention, itu biasanya, akan sangat membantu sekali kita menemukan beberapa, intervensi-intervensi yang mungkin belum banyak di-riset ya, dan itu bisa jadi pilihan. Atau bisa saja teman-teman membuka dari rekomendasi WHO. Biasanya WHO itu akan merekomendasikan beberapa, intervensi kayak contoh di jiwa itu sekarang lagi banyak sekali rekomendasi terkait dengan LIPI, Low Intensity Psychological Intervention ya, yang, itu bisa digunakan, banyak sekali untuk apa namanya, menangani masalah, tetapi ada beberapa gap. Bisa nggak sih law ini digunakan untuk X, law ini bisa digunakan untuk Y, itu yang, kami sudah mulai men-checklist sehingga nanti akan dilakukan kajian-kajian lebih lanjut. Kemudian yang keempat adalah mendiskusikan dengan rekan sejawat atau pembimbing. Rekan sejawat, makanya tadi yang saya sampaikan, kalau saya dulu, saya suka bikin grup ya. Jadi misalnya berempat, berlima gitu, sharing saya fokusnya apa, saya mau belajarnya itu, nanti dari teman-teman mereka akan memberikan masukan. Ya itu akan sangat baik sekali, teman-teman sekalian. Karena kadang-kadang kalau dari kacamata kita itu kayaknya, oh itu sudah jadi masalah loh, karena memang kajiannya nggak ada. Padahal mungkin teman-teman kita sudah pernah membaca. Nah dengan demikian kan bisa saling sharing satu sama. Ini contohnya, seorang mahasiswa dapat mendiskusikan ketertarikan pada penggunaan teknologi dalam perawatan kesehatan gitu ya, dengan pembimbingnya dan mendapatkan saran untuk fokus topik pada efektivitas telemedicine dalam manajemen diabetes. Jadi kalau kita lihat ini banyak sekali ya sekarang kajian-kajian yang berkaitan dengan teknologi kesehatan. Kemudian ini adalah bedanya antara topik penelitian dan masalah penelitian ya teman-teman sekalian. Kalau topik penelitian itu biasanya, lebih umum ya, lebih umum, lebih luas areanya. Ini adalah tahap awal dalam proses penelitian. Kalau yang masalah itu biasanya sudah sangat lebih spesifik ya, eee, apa namanya, fokus sudah mulai mendalam. Contoh misalnya kalau yang topik saya mau topiknya tentang kesehatan jiwa komunitas gitu, maka lebih spesifiknya terkait dengan penanganan PASUNG, ya itu kan berarti tadi topiknya adalah kesehatan jiwa komunitas, masalahnya adalah terkait dengan PASUNG misalnya demikian. Kemudian nanti, bahwa di topik penelitian itu merupakan satu tahap awal ya, jadi topik itu kan masih masih sangat besar sekali ya. Nah, kita baru mengidentifikasi kira-kira mau ke arahnya mana. Kalau yang masalah penelitian ini sudah tahapan lanjut karena setelah kita memilih topik, maka kemudian kita akan mempersempit ke area yang mana. Seperti contoh tadi kesehatan jiwa di komunitas, spesifiknya di mana? Oh, di Pasung misalnya demikian. Nah, ini contohnya kalau yang di topik penelitian misalnya kita bicara tentang manajemen, nyeri pada pasien post operasi, tapi kalau kita spesifikkan lagi adalah manajemen nyeri itu kan banyak sekali ya teman-teman sekalian. Maka kemudian kita spesifikkan dalam masalah penelitian yaitu, apakah terapi musik efektif dalam mengurangi nyeri post operasi pada pasien yang menjalani, eee, operasi jantung gitu ya. Jadi sudah sangat spesifik manajemen nyerinya itu dispesifikkan menjadi terapi musik, kemudian pasien post operasinya juga harus spesifik, post operasi apa nih gitu. Maka kemudian, post operasi jantung misalnya demikian. Jadi kalau kita lihat topik lebih general dibandingkan dengan masalah penelitian. Nah, ini adalah sumber-sumber penemuan dari masalah penelitian. Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya, bahwa sumber-sumber penemuan masalah itu bisa saja dari pengalaman klinis ya, karena mungkin kita, melakukan praktek gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin dari D3 kan sudah merawat pasien gitu. Jadi kita bisa melihat nih, kok pasien saya ini nggak bagus-bagus ya, ada apa ya gitu. Apakah memang pengukuran cairannya sudah benar sih gitu. Kemudian apakah ini masalahnya di dalam cairannya, pasiennya, atau mungkin kinerja dari perawat? Bisa saja kan. Jadi
itu bisa dipotret ya, masalahnya apakah dari kinerja perawat, kalau kinerja perawat nanti bidang ilmunya jadi kayak manajemen, keperawatan gitu ya. Apa ini kondisi dari pasiennya, kalau dari pasiennya berarti ke klinis pasiennya. Ya, perawat yang berada di garis depan, perawatan, kesehatan memiliki wawasan yang mendalam tentang kebutuhan pasien, hambatan, dan juga area yang memerlukan perbaikan. Maka untuk itu, maka mahasiswa keperawatan harus dapat menganalisis masalah klinis ya, yang ditemui nanti di lapangan. Ini kita contohkan misalnya seorang mahasiswa mungkin mungkin memperhatikan bahwa ada tingkat ketidakpatuhan yang tinggi terhadap pengobatan pasien dengan diabetes ya. Kalau kita lihat kan banyak ya pasien-pasien yang diabetes itu kalau sudah enakan kemudian nggak mau minum obat lagi gitu, misalnya. Maka kemudian, kita ingin tahu nih, mengusulkan kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan di dalam pengobatan pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, ya. Yang kedua adalah dari kajian literatur, ya. Jadi tadi yang kita sudah sangat bahas panjang lebar, bahwa kita harus paham dulu nih teorinya, paham dulu nih gap-nya, paham dulu sih riset-riset sebelumnya seperti apa. Kemudian, ini adalah contoh-contohnya misalnya mahasiswa akan melakukan kajian literatur tentang topik, yaitu pengelolaan nyeri pada pasien postoperasi. Ya silakan, maka mahasiswa itu harus mencari nih gap antara, efektivitas metode non-farmakologi maupun, farmakologis dalam mengelola nyeri postoperasi. Misalnya demikian ya. Jadi nanti akan, bisa dikaji literatur-literatur yang berkaitan. Kemudian yang ketiga ini yang menarik ya menurut saya adalah terkait dengan kebijakan kesehatan. Jadi, banyak sekali kalau perawat itu, yang gini, kalau kalau kita belajar itu nggak di-matching-kan dengan kebijakan gitu. Maka sebaiknya rajin-rajin berkunjung di webnya Kementerian Kesehatan ya, di sana banyak sekali update-update ya, isu-isu tentang kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, silakan dilihat di sana, gitu. Jadi silakan kaji perubahan-perubahan kebijakan kesehatan, pedoman, atau misalnya kayak kemarin perubahan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, kemudian dilengkapi dengan PP Nomor 28 Tahun 2024. Seharusnya itu adik-adik mahasiswa dan juga rekan-rekan, dari RPL ya, itu harusnya sudah tahu nih, gitu. Namun demikian, banyak sekali saya baca, saya tanya ya gitu, "Tahu nggak tentang kebijakan kesehatan ini?" Biasanya mereka nggak tahu gitu, padahal banyak sekali regulasi-regulasi yang sudah diperbarui. Ini contohnya kita mau melihat, meninjau kebijakan baru mengenai penanganan pasien lansia dengan demensia di rumah sakit. Maka kemudian mahasiswa akan mengusulkan penelitian untuk menilai dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas perawatan dan kepuasan pasien. Yang berikutnya bisa dari data demografi ya, dari data demografi ini akan memberikan di populasi. Jadi data-datanya akan digunakan untuk melihat berapa sih prevalensinya, insidennya, ya, kemudian faktor resikonya itu seperti apa. Nah, nanti mahasiswa dapat diberikan data-data di epidemiologi ya gitu. Kemudian dari data epidemiologi itu kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi di dalam peningkatan masalah infeksi nosokomial gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman dari pasien dan keluarga. Ya. Makanya saya selalu mengatakan pasien dan keluarga itu adalah sumber ilmu kita. Harusnya kita itu berterima kasih kepada pasien dan keluarga. Saya hanya mengingatkan kembali kepada adik-adik dan rekan-rekan, tolong kita harus menempatkan diri dengan baik ketika kita memilih menjadi seorang perawat, maka sikap profesional perawat harus benar-benar dilakukan ya. Seperti contoh hal-hal yang sederhana ya, saya banyak belajar betul teman-teman sekalian ketika jadi pasien, jadi keluarga pasien saat ini ya. Ya, kalau kita lihat banyak sekali, apa namanya, aktivitas-aktivitas keperawatan kita yang perlu diperbaiki ya. Kalau kita ingin layanan keperawatan kita ini memang diakui oleh, pemerintah ya. Contoh saja saya melihat ya, kayak, menghitung tetesan, yang saya pikir sekarang sudah sangat berbeda ya. Kalau zaman saya dulu itu, kalau saya apa namanya, dinas gitu ya, itu nggak sampai pasiennya datang, keluarganya datang, itu saya akan ngecek ya. Kalau ini per kolofnya itu harusnya, habis dalam 6 jam, maka selama kurang 6 jam itu saya akan monitor ya, ini sudah berapa gitu. Kecuali kalau yang sudah pakai alat yang sekarang kan sudah sangat canggih ya teman-teman sekalian, apa namanya, untuk indikator
cairannya itu bisa kalau tersumbat itu akan berbunyi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang pakai manual kan harusnya itu kita ya, kita perawat gitu, bukan kita menyalahkan pasien gitu atau keluarga gitu. Kok tadi nggak bilang kalau sudah habis? Ini menunjukkan kalau kita tidak profesional, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sebagai seorang profesional itu adalah tugas kita. Kita dibayar menjadi perawat ya itu tugas kita. Jadi profesionalitas kita tetap harus di. Atau mungkin ketika kita memberikan edukasi. Ya, banyak sekali sekarang itu kalau kita lihat memang dokumentasi di rumah sakit sekarang sangat luar biasa ya. Saya tahu itu akan melelahkan teman-teman keperawatan juga, tetapi sangat sangat tidak baik juga ya, sangat tidak etis ketika kemudian keluarga disodori untuk tanda tangan, padahal kita tidak diberikan edukasi. Tapi di situ tertulisnya adalah edukasi keluarga gitu. Ya, jadi saya beberapa kali juga sampai sempat bertanya, ini saya suruh tanda tangan ngapain ya gitu. Saya dapat apa ya gitu. Jadi hal-hal yang demikian ini jadi pengingat bagi saya yang saya juga seorang perawat tentu kita nggak boleh melakukan itu. Nah ini saya dalam waktu sekian aja saya bisa observasi ya, observasi. Oh ini loh yang terjadi masalahnya di sini. Dan saya mungkin kalau saya bukan perawat, saya bisa menyampaikan ini loh yang harus di assessment terkait dengan kualitas layanan keperawatan. Misalnya demikian, itu bisa saja ya. Ya, kemudian ini nanti bisa saja mahasiswa melakukan wawancara ya dengan para tenaga kesehatan gitu ya untuk mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut misalnya terkait dengan komunikasi antara perawat dengan keluarga dan pasien ya gitu. Ya karena ya sekali lagi komunikasi itu menjadi penting meskipun orang suka abe ya. Saya melihatnya suka abe. Ya kalau saya ngomongnya banyak nanti saya habis waktu saya. Ya kita harus cari komunikasi yang efektif gitu, yang cepat, tepat dan tidak menyinggung gitu. Itu yang juga harus digarisbawahi. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, kita ini pintar karena mereka gitu. Jadi tolong dihargai pasien dan keluarga. Ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah penelitian ya. Nah, ini contoh-contoh penerapan identifikasinya. Ya, jadi yang tahap satu itu memahami konteks dan isu aktualnya. Kita akan identifikasi dulu mana yang relevan, ya. Kemudian hal yang berasal dari pengalaman klinis yang mana, laporan kesehatan, kebutuhan pasien, atau gap dalam literatur. Ini contohnya ya, ini ada beberapa. Saya memberikan beberapa contoh berharap teman-teman sekalian apa namanya bisa memiliki gambaran nanti mengerjakan penugasan ya itu yang harus membuat. Nanti tolong dibuat seperti ini ya. Jadi kalau kayak ini contohnya saya mengidentifikasi. Nah, itu silahkan dibuat seperti kayak paragraf-paragraf gini ya. Misalnya ini saya contohkan seorang perawat yang bekerja di unit perawatan intensif, dia memperhatikan kondisi kronis tertentu terkait dengan tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Maka kemudian ini menjadi dasar kita untuk mengidentifikasi masalah penelitian tentang efektivitas intervensi keperawatan untuk mengurangi kecemasan pada pasien dengan penyakit kronis. Misalnya demikian. Nah, ini yang kedua, kajian pustakanya ya. Maka kemudian fokus kita ngapain? Ya udah, cari nih kira-kira terapi-terapi yang efektif apa. Oh, ternyata terapi yang eh, di tempat saya nggak, itu di rumah sakit saya nggak pernah nih diterapkan gitu, atau jarang diterapkan gitu. Tapi kajian-kajian di teori yang lain kok ada tentang terapi musik ini. Apakah ini bisa diterapkan? Ya, syaratnya apa nih kalau kita mau melakukan terapi musik ya? Masalah kecemasannya di mana? Kalau kecemasannya yang masalahnya adalah gejala fisiknya yang muncul ya jangan dipilih terapi sorry gejala kognitifnya yang muncul ya jangan terapi musik gitu ya kan kalau kita punya pasien kan kita punya data ya oh pasien kita itu cemasnya ini gejalanya apa kalau gejalanya misalnya sampai mondar-mandir tekanan darahnya meningkat kemudian apa namanya eh, gangguan pencernaan, maka mungkin terapi musik ini adalah dalam rangka untuk atau mungkin tegang ya ototnya. Maka terapi musik ini mungkin diindikasikan karena untuk mengurangi ketegangan di otot-otot dan juga untuk menurunkan tadi ya tensi, tekanan yang ada secara fisik. Tapi kalau kemudian terapi musiknya ya itu Bu untuk membantu dia supaya dia bisa problem solving. Loh, problem solvingnya di mana orang orang si dia hanya mendengarkan musik saja kok gitu ya. Jadi ini yang harus di-match-kan ya. Banyak sekali kalau skripsi saya tanya ini misalnya kayak membuat intervensi. Loh, kenapa kok milihnya terapinya itu? Itu kan gejalanya saja tidak berkaitan dengan itu. Jadi tolong disesuaikan dengan indikasi terapinya yang dipilih itu ya. Kemudian mengidentifikasi gap penelitian ya. Jadi
tadi ada kajian pustakanya, areanya di mana, kemudian kita fokus pada kontribusi nyata di dalam praktek keperawatan itu apa. Ini contoh-contohnya misalnya perawat mungkin menemukan bahwa meskipun ada beberapa penelitian tentang terapi musik dan kecemasan, ternyata sedikit sekali mereka yang menilai efektivitas terapi ini pada pasien kronis. Terapi musik pada yang lainnya oke banyak, tetapi pada penyakit kronis kok enggak gitu ya, kecemasan pada penyakit kronis kok enggak. Ya udah, mungkin ini yang bisa kita rekomendasikan untuk dikaji. Kemudian kita identifikasi masalah penelitiannya, jadi kita merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ya. Misalnya ini contohnya, apakah terapi musik efektif dalam mengurangi kecemasan pada pasien dengan penyakit kronis di unit perawatan intensif? Jadi pada akhirnya nanti bentuk dari perumusan masalah adalah dengan kata tanya. Kalimat tanya, sorry, bukan kata ya, kalimat. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun tujuan penelitian. Nah, tujuannya harus match ya. Kalau kita lihat, saya kembali sedikit ya. Jadi ini kan apakah terapi musik efektif? Maka tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas terapi musik dalam mengurangi tingkat kecemasan. Jadi harus sesuai ya antara si rumusan masalah ini dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Ya, sengaja kami buat untuk contoh-contoh supaya teman-teman nanti lebih paham ya di dalam apa namanya menyusun nantinya masalah penelitian. Kemudian yang keenam adalah memastikan keterkaitan dengan praktek keperawatan gitu. Kalau ini sesuai nggak ya dengan praktek keperawatan gitu? Maka ya silakan. Oh iya, karena ternyata perawat-perawat ini kan fokusnya bukan ke terapi farmako ya, sampai dengan level spesialis di Indonesia, itu kita tidak boleh meresepkan. Meskipun di luar negeri itu perawat spesialis boleh meresepkan obat, teman-teman sekalian ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita tidak. Jadi kita mengikuti regulasi di Indonesia. Artinya bahwa perawat-perawat kita harusnya dia bisa melakukan intervensi non psikofarmaka. Maka dengan kita mengembangkan terapi musik tadi di dalam pengelolaan kecemasan pada pasien yang mengalami tadi penyakit kronis ya di unit intensif, maka ini akan jadi satu pijakan kita bahwa nanti ketika ada pasien-pasien yang demikian kita bisa menggunakan dengan menggunakan terapi musik. Jadi bisa digunakan di dalam praktek klinis nanti. Nah, ini adalah tipe masalah penelitian ya. Untuk tipe masalah penelitian, mungkin saya menjelaskan. Saya nggak tahu ya sudah dapat atau belum sebelumnya. Oke. Yang pertama terkait dengan deskriptif ya. Untuk yang deskriptif itu tujuannya adalah menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa mencoba menguji hubungan sebab akibatnya ya. Nah, ini biasanya tipe ini hanya berfokus pada apa yang terjadi saja. Misalnya kita melakukan survei ya, tingkat kepuasan pasien terhadap layanan keperawatan di sebuah rumah sakit tertentu. Itu kan berarti hanya survei saja ya, kita nggak mencari hubungannya kepuasan dengan layanan. Jadi cuma mau lihat nih tingkat kepuasannya seperti apa. Jadi melakukan survei kepuasan pasien dan menganalisis data untuk menggambarkan tingkat kepuasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu yang disebut sebagai deskriptif. Kemudian yang berikutnya ada namanya explanatory atau korelasional ya, tujuannya akan mencari hubungan sebab akibat. Maka fokusnya nanti adalah mengapa dan bagaimana. Ini misalnya kita mau melihat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat kepatuhan pasien diabetes dalam menjalankan terapi. Maka mungkin kita bisa saja merancang studi kohort untuk mengevaluasi apakah program edukasi kesehatan ini bisa meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien diabetes meletus. Ada lagi namanya eksploratory ya. Jadi eksploratory itu mengeksplorasi. Namanya explore, jadi mengeksplorasi ya area yang masih minim. Ya, jadi nanti contoh-contohnya kita mau mengeksplorasi pengalaman perawat dalam menggunakan teknologi telemedicine selama pandemi COVID. Nah, nanti bentuknya bisa saja dalam bentuk wawancara namanya ini. Ya, ini yang saya sebut sebagai qualitative research sebenarnya, adik-adik sekalian. Ya. Jadi melakukan wawancara yang mendalam kepada perawat nah ini ya, perawat yang punya pengalaman dalam menggunakan teknologi telemedicine. Kalau perawatnya nggak punya pengalaman ya nggak bisa dia jadi partisipan kita. Ya. Sekali lagi kalau di kualitatif namanya adalah partisipan, kalau di kuantitatif namanya adalah responden. Ya.
Kemudian ada juga evaluatif. Evaluatif ini sifatnya adalah menilai efektivitas suatu program. Misalnya kayak di puskesmas atau di dinas kesehatan sekarang sudah banyak program-program. Program apa ya? Apa itu yang TB itu yang terbaru ya, saya agak lupa itu ya, untuk TB itu. Maka kita mau melihat nih efektivitas apakah program itu sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Maka contohnya kita mau mengevaluasi program intervensi stres untuk perawat di rumah sakit. Jadi programnya memang sudah dibuat, dicanangkan. Kita tinggal evaluasi. Ya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya ya, yang ini ya, nah yang ini, sorry, ya ini kan kita ngasih dulu programnya, baru kita ukur prepostnya. Tapi kalau yang evaluasi itu, ya ini sudah berjalan, sudah dijalankan program itu sebagai program atau kebijakan. Kemudian kita juga akan merancang mungkin pre dan postnya, dan setelah itu mau kita lihat efektivitasnya sampai di mana. Gitu. Kemudian ada eksperimental ya, memanipulasi satu atau lebih variabel ya. Jadi misalnya kita mau menguji efektivitas terapi musik terhadap penanganan penurunan tingkat kecemasan pada pasien preoperatif. Ada yang namanya komparatif. Komparatif itu di compare ya. Berarti kalau di compare itu harusnya lebih dari satu kelompok. Misalnya kita mau membandingkan dua atau lebih kelompok untuk mengetahui perbedaan mereka, gitu ya. Ini contohnya studi yang membandingkan efektivitas metode farmakologis dan non-farmakologis dalam manajemen nyeri pada pasien kanker. Pasien yang diberikan itu sama-sama pasien kanker yang mereka mengalami nyeri, tetapi yang satunya dikasih metode farmakologi, yang satunya dikasih non-farmakologi. Nah, riset ini nanti akan membandingkan yang dikasih non-farmakologi gimana, yang non-farmakologis. Kemudian ada namanya action research. Ya, action research itu berarti ada perubahan praktis dan peningkatan proses atau praktek keperawatan. Jadi fokus kita adalah kita akan melakukan kajian-kajian dalam rangka untuk meningkatkan praktek keperawatan ya. Misalnya ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ini contohnya mengimplementasikan atau mengevaluasi strategi baru untuk mengurangi infeksi nosokomial di unit perawatan intensif. Nanti kita akan kerja bareng-bareng dengan tim perawatnya untuk merancang kira-kira pengendalian infeksi yang cocok itu seperti apa. Ya, jadi kalau sudah cocok itu diterapkan. Itu namanya adalah action research. Jadi kita akan ber apa namanya ya berdiskusi dengan tim termasuk mereka yang memang berada di dalam situs penelitian. Kemudian kita rancangkan strateginya, setelah itu kita lakukan. Itu namanya action research. Kemudian ada namanya mixed method. Ya, mixed method itu gabungan ya, adik-adik sekalian dan teman-teman. Jadi di dalam satu penelitian ada studi kuantitatifnya dan ada studi kualitatifnya. Gitu ya. Jadi dia menggabungkan dua metode. Misalnya kita mau melihat efektivitas program rehabilitasi terhadap kualitas hidup pasien stroke ya dan persepsi mereka terhadap perawatan ya. Persepsi kan nggak bisa dilihat dari angka ya adik-adik sekalian ya kan harus berdasarkan pada wawancara gitu. Maka itu mungkin studi kualitatifnya di sana. Sementara yang efektivitas program rehabilitasi terhadap kualitasnya dilakukannya dengan kuantitatif gitu. Jadi kalau mix berarti dua. Ini jarang dilakukan di anak S1 ya. Biasanya dilakukannya nanti lebih kompleks di S2 dan S3. Ya. Ini adalah kriteria masalah penelitian. Untuk kriteria masalah penelitian ini, yang pertama harus ada relevansi klinisnya. Jadi harus jelas nanti kontribusinya terhadap praktek keperawatan dan bisa memberikan manfaat secara langsung di dalam peningkatan kualitas perawatan pasien. Jadi penelitian ini harus mampu menjawab pertanyaan yang muncul dari situasi klinis. Ya. Contohnya misalnya kita mau melihat pengaruh kepatuhan terhadap protokol infeksi pada penurunan tingkat infeksi nosokomia. Jadi kalau kan ada lihat nih ya, nanti relevansinya kan langsung untuk praktek klinik, ada bisa diterapkan. Yang kedua harus measurable, intinya dicek ya. Jadi masalah penelitiannya harus dapat diukur dan dinilai ya baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian bisa uh, mengumpulkan datanya seperti apa gitu. Ini contohnya misalnya tingkat stres pada perawat di unit gawat darurat ya karena mungkin banyak sekali ya tingkat kecemasan atau stres pada perawat-perawat di unit gawat darurat.
Maka nanti kan kita bisa ngukurnya pakai apa nih? Measurability. Oh, tingkat stres diukur nih nanti dengan instrumen apa namanya pengukuran stres gitu ya, yang ada skala stresnya. Nah itu berarti artinya mereka measurability-nya ada dan skala stresnya juga harus dilihat valid atau reliable atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah originalitas ya. Jadi kalau originalitas itu masalah penelitian harus menawarkan kontribusi baru ya. Dulu saya pernah ditanya nih Bu, kalau saya meneliti sama dengan punyanya X tapi tempatnya berbeda, boleh enggak gitu? Kalau saya jawabannya begini, kalau kalau karakteristik dari tempat itu sama, sebaiknya tidak diulang karena itu nggak ada kebaruannya. Kecuali kalau karakteristiknya berbeda, sehingga kita berharap bahwa memang ada perbedaan hasil. Tapi kalau hanya mengulang, ini sudah dilakukan, tapi di tempat saya belum dilakukan, ya itu namanya bukan gap ya teman-teman sekalian ya. Dicek lagi karakteristik Pak masalah di situs yang kita lihat dengan karakteristik dari hasil penelitian itu sama nggak? Kalau sama ya nggak usah diteliti lagi kan udah bisa dijawab dengan itu gitu. Tapi kalau karakteristiknya berbeda berarti ada gap tuh. Itu boleh dilakukan risetnya. Sekali lagi itu yang harus dipegang oleh teman-teman sekalian ya. Jadi ini contohnya mau mengkaji penggunaan teknologi AI dalam memprediksi komplikasi pasca operasi. Ya, ya. Oh, ini kok saya lihat belum ya, belum banyak ini dilakukan ini sesuatu hal ini karena kan sekarang segala sesuatu dikaitkan dengan teknologi ya, teman-teman sekalian. Jadi monggo ini jadi kayak wawasan baru nanti. Jadi nanti perawat-perawat itu bisa memprediksi. Oh, kalau ini ketemu ini nanti kemungkinan kesembuhannya seperti apa. Kalau ini ketemu ini dengan faktor penyulitnya ini, faktor pendukungnya ini, maka nanti penyembuhan keperawatannya itu sampai berapa lama. Nah, itu penggunaan teknologi AI. Kalau itu memang belum banyak dilakukan, ya monggo. Ini adalah satu hal yang menjadi wawasan baru tentunya. Yang keempat harus visible. Visible itu artinya apa? Bisa diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia. Waktunya cukup, dananya cukup, akses ke sumber sumber informasinya cukup ya. Jadi kalau yang mau di assessment aja nggak tahu kita ya itu kan sangat sangat apa ya teman-teman sekalian ya. Ya kita nggak dapat partisipan atau responden nanti ya percuma gitu ya. Jadi penelitian itu harus realistis, skala dan lingkupnya harus realistis. Misalnya ini contohnya kita mau melihat efektivitas pelatihan manajemen stres pada perawat di suatu rumah sakit. Mungkin ini layak ya karena ternyata banyak sekali loh perawat-perawat itu yang stres sehingga ternyata produktivitas kerja perawat kita di rumah sakit itu juga sangat rendah gitu. Misalnya ya, misal ini saya bukan menginginkan tapi beberapa kajian itu kita lihat demikian ya karena mungkin burnout, stres dan lain sebagainya. Maka ini layak diteliti bahkan sampelnya digunakan untuk nasional pun juga ada. Ya. Kemudian signifikansinya ada apa enggak gitu. Jadi harus ada potensi dampak ya. Nah, jadi kemanfaatannya untuk praktek keperawatan itu harus dipertimbangkan. Ini contohnya misalnya efektivitas intervensi pengurangan nyeri pada pasien kanker. Kan ini besar banget ya pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan pasien kanker. Apalagi dengan melonjaknya kasus kanker di Indonesia saat ini, teman-teman sekalian. Jadi kalau ini bisa disediakan itu sangat meaningful bagi penderita kanker, khususnya dalam mempertahankan kualitas hidup mereka. Kemudian yang keenam harus ada keterbukaan dalam pengujian dan evaluasi. Jadi metodenya harus jelas ya. Makanya nanti kalau bikin proposal tolong dibaca ya metode penelitian itu paling penting itu ya. Kan menggabungkan metode dan biostatistik ya nanti ya teman-teman sekalian ya. Jadi silakan itu di-matchingkan. Ini contohnya misalnya pengaruh shift kerja terhadap kualitas tidur perawat. Maka kan udah jelas nih bisa nanti diuji metodenya dengan survei atau dan nanti data-datanya bisa dilakukan dengan analisis statistik. Gitu. Kemudian yang ketujuh ada kepentingan etis, jadi tolong mempertimbangkan aspek etis terhadap resiko dan manfaat yang nanti akan diperoleh oleh partisipan. Untuk itu maka penelitian itu harus dirancang dengan sangat baik dengan mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan sumber penelitian. Ini contohnya misalnya penelitian yang melibatkan pasien rentan. Ya, pasien rentan ini contohnya misalnya efektivitas intervensi paliatif pada pasien dengan terminal. Maka harus dirancang dengan pertimbangan etis yang ketat ya. Ini kan pasiennya sudah terminal, kok diberikan intervensi.
Nanti capek enggak? Iya gitu. Oh, kalau begitu maka rancangan intervensinya nanti harus mempertimbangkan kelelahannya, waktunya, dan lain sebagainya. Itu berarti kita memenuhi kepentingan etis. Kemudian yang keenam adalah karakteristik masalah penelitian. Untuk karakteristik masalah penelitian ini adalah yang pertama harus spesifik dan jelas ya. Jadi harus dirumuskan dengan baik, diformulasi dengan jelas. Ya, ini adalah contoh yang kurang baik dan yang baik. Kalau yang kurang baik adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien. Kualitas hidup pasien apa ya? Gitu kan? Itu kan nggak spesifik ya. Tapi kalau kemudian kita buat ya misalnya bagaimana efektivitas terapi okupasi, jelas ya, dalam meningkatkan kualitas hidup pasiennya stroke di rumah sakit X gitu. Nah, itu kan sudah sangat jelas ya, apa namanya, karakteristik permasalahan penelitian. Kemudian yang kedua dapat diteliti, ya, dapat diteliti. Jadi masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Ini contohnya misalnya pengaruh shift kerja malam terhadap kelelahan perawat di ICU. Maka nanti masalah yang dapat diteliti, masalah ini bisa diteliti ya, karena ini berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh perawat, khususnya di unit ICU gitu, yang mereka bekerja shift malam, kemudian kelelahan karena mereka juga harus melakukan observasi selama 24 jam pada kondisi intensif. Kemudian harus signifikan dan relevan, jadi memiliki signifikansi klinis dan relevansi yang tinggi. Ini contohnya misalnya efektivitas program pelatihan manajemen stres pada perawat dalam mengurangi tingkat burnout gitu. Maka ini akan memiliki relevansi dengan apa ya? Dengan kesehatan jiwa di tempat kerja gitu ya, di dalam meningkatkan kualitas perawatan yang dibutuhkan oleh perawat. Kemudian yang berikutnya harus orisinal ya, orisinal itu menawarkan kontribusi baru. Contoh-contohnya misalnya ini ya, penelitian yang mengeksplorasi penggunaan teknologi wearable untuk pemantauan kesehatan pasien dengan penyakit kronis. Kan ini masih banyak yang belum diteliti ya. Kalau saya lihat sekarang tren dari riset-riset di keperawatan ya itu sudah mulai bergeser ke teknologi keperawatan ya. Saya pikir ini salah satu yang positif karena kita harus mematchingkan dengan perkembangan zaman. Kemudian visible ya, tadi sudah kita bahas. Ini contohnya ada studi longitudinal tentang efek jangka panjang dari intervensi diet pada pasien diabetes tipe 2 di komunitas. Kalau apa namanya nggak dibatasi, jadinya nggak tahu nih jangka panjang itu seberapa gitu ya. Makanya dituliskan tidak visible jika waktu dan sumber dayanya terbatas gitu. Jadi uh, ini visible kalau sumber dayanya memang ada ya, kemudian waktunya ada, dananya ada ya silakan. Kemudian mengandung unsur etis. Ini kalau kita lihat di contohnya ya, misalnya efek terapi eksperimental pada pasien kanker sodium. Ya. Nah ini kan yang mau dijadikan respondennya kan pasien kanker ya. Pasien kanker itu kan pasien yang sudah kelelahan. Nah ini mau dihasilkan intervensi lagi gitu. Maka kita harus mempertimbangkan apakah dia bisa mengikuti intervensi itu, kalau bisa berapa menit dalam satu sesi dan berapa sesi yang akan dirancang. Itu semuanya harus diperhatikan betul. Kemudian konsisten dengan kerangka teoritis, jadi harus selaras dengan kerangka teoritis. Makanya saya sangat berharap jangan sampai nanti bilang ya iya Bu susah banget gitu. Iya susah, kalau nggak baca pasti susah teman-teman sekalian. Jadi silakan banyak membaca tentang teori-teori keperawatan ya. Itu. Ini contohnya misalkan efektivitas intervensi psikososial berdasarkan teori adaptasi Roy pada pasien dengan pasca operasi jantung. Bagus ya. Jadi kalau kita lihat kita menggunakan dasarnya adalah teori adaptasi Roy gitu. Kemudian ini hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan permasalahan penelitian. Yang pertama relevansi, saya pikir tadi kita sudah bahas. Relevansi ini sangat penting sekali ya. Jadi misalnya memilih masalah terkait dengan peningkatan kualitas hidup, tentu ya harus apa lebih relevan ya, lebih relevan dibandingkan dengan masalah yang tidak memiliki dampak langsung kepada pasien, kualitas pasien. Kelayakan, jadi pertimbangkan bahwa masalah ini bisa dilakukan, ya. Kalau misalnya
kita harus mengambil datanya di daerah terpencil gitu ya, atau mungkin daerah yang nggak bisa diakses dengan menggunakan kendaraan kan ya nanti kalau kita yang skripsi nggak skripsi gitu. Jadi makanya saya selalu mengatakan ke adik-adik cari yang di dekat-dekat saja yang memang eh, masih isunya masih santer dan memang belum terjawab dengan hasil-hasil penelitian yang ada. Kemudian originalitas ya, jadi ada apa menawarkan kontribusi di dalam pengembangan inovasi. Ini contoh-contohnya. Saya juga sampaikan di sana ada beberapa referensi nanti teman-teman bisa buka ya. Ini contoh-contohnya mengkaji efek pendekatan teknologi terbaru dalam edukasi dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian signifikansi ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu penelitian tentang pengembangan model pencegahan bunuh diri pada mahasiswa memiliki signifikansi besar karena bisa mengurangi angka kematian. Ya, ini lagi rame nih. Kemudian yang berikutnya etika ya. Jadi etika ini saya stressing misalnya penelitian yang pada populasi rentan ya, seperti anak-anak, ODGJ itu kan rentan. Jadi kita harus pertimbangkan kalau anak itu nanti izinnya kemana sih, persetujuannya oleh siapa gitu. Meskipun dia belum bisa meminta persetujuan diri, tetapi kita juga harus menjelaskan kepada anak, meskipun nanti persetujuannya harus dua ya, misalnya dari anak dan orang tua. Kemudian ketersediaan literatur, ada nggak literaturnya? Kalau saya pikir kalau literatur sudah sangat banyak ya, kecuali pada awal-awal pandemi kemarin ya, kita memang agak kesulitan. Makanya waktu awal-awal pandemi itu kita sampai bingung ya, ini eh, apa kekajian teoritisnya pakai yang mana gitu ya. Makanya kemudian kalau kita biasanya nanti kalau di S2 dan S3 akan belajar lagi ya, bagaimana mensintesa adik-adik sekalian ya. Jadi misalnya yang tersedia sekarang itu hanya ada definisi tentang eh, apa ya kesehatan mental dan COVID dan definisi COVID gitu. Ya udah berarti kita menggabungkan definisi kesehatan mental di era COVID. Jadi nanti itu akan namanya disintesis ya, di matchkan gitu jadi definisi baru. Ini yang kedelapan survei literatur. Apa itu survei literatur? Mencari, mengidentifikasi dan menilai dari informasi-informasi dari sumber literatur tertentu. Ya, jadi untuk melihat nanti apakah ada celah pengetahuan, tren atau kebutuhan dari praktek keperawatan. Kemudian yang berikutnya ini langkah-langkah survei literaturnya. Silakan identifikasi kata kunci dan topiknya. Langkah satu kata kuncinya yang relevan apa. Nanti teman-teman ini saya pikir sudah sangat familiar ya, cari di database-nya, bisa dari PubMed dan lain sebagainya. Ini contohnya jika topik yang diminati peran perawat dalam manajemen nyeri pada operasi, maka kemudian kita bikin kata kunci nih. Kata kuncinya apa sih? Pain management. Jangan jangan hanya pain saja ya. Kalau pain nanti terlalu luas. Jadi nanti akan bicaranya adalah pain management, kemudian ada post operative care ya, ya karena dan mungkin nursing rules. Yaitu adalah kata kunci yang harus ditetapkan. Yang kedua, pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci tadi, maka kemudian kita men-searching, setelah itu kita cari sebanyak-banyaknya literasi yang mendukung ke sana. Kemudian yang berikutnya evaluasi dan seleksi artikel ya. Jadi nanti dievaluasi apakah artikel ini relevan atau enggak ya. Yang kalau enggak ya ditinggalkan aja gitu. Kemudian yang berikutnya ini contoh ya. Dari 100 artikel ternyata kita menemukannya sampai uh, terkait dengan apa namanya kata kunci tadi gitu. Tapi setelah dibaca-baca ternyata yang memang sangat relevan hanya 30 ya sudah hanya 30 saja yang. Kemudian ini sintesis temuan ya, jadi analisis dan sintesis temuan dari literatur yang dipilih ya. Jadi setelah kita analisis literatur, kita kemudian mensintesisnya, memformulasinya di dalam apa ya satu kalimat gitu ya atau beberapa kalimat yang nanti akan berfokus pada teknik manajemen nyeri ya, teknik manajemen nyeri. Jadi monggo itu dieksplorasi dan disintesis. Kalau perlu bikin tabel ya. Kalau saya dulu bikin tabel deh ya. Jadi misalnya nomor artikel yang eh, referensinya, sorry, penulisnya siapa, isinya apa, relevansi dengan
masalah kita di checklist, iya atau tidak gitu. Kalau tidak ya diletakkan dulu gitu ya, jadi nggak digunakan. Kemudian yang kelima adalah langkah untuk penentuan permasalahan penelitian. Berdasarkan temuan tadi, kemudian kita melihat mengambil keputusan kira-kira mana sih yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ini contohnya berdasarkan survei literatur, peneliti mungkin memutuskan untuk, oh sorry ya, meneliti terkait dengan misalnya satu topik terkait dengan mental health ya. Oh iya, ini kelihatannya kajian-kajian terkait dengan intervensi kesehatan mental pada di tempat kerja belum banyak. Ya udah, saya mau melakukan ini, silakan. Ya, yang terakhir adalah perumusan masalah ya. Untuk perumusan masalah sendiri, ini adalah definisinya kita mengidentifikasi dan menyusun masalah yang spesifik ya. Dan masalah itu harus relevan dengan bidang keperawatan. Tolong jangan jauh-jauh ya, karena kadang ada yang melakukan penelitian itu jauh banget dengan bidang-bidang. Dan teman-teman silakan nih, mau memilihnya di bidang kemana gitu ya. Gitu. Kemarin ada pertanyaan nih, ini saya mau mengambil tentang maternal gitu. Tapi kajiannya tentang kecemasan gitu. Nah, kalau kecemasan kan bicaranya tentang mental health gitu ya. Jadi mau di maternitas, mau di anak, mau di apa kalau namanya kecemasan ya berarti itu bidangnya mental health. Ya, jadi maka kajian teorinya ya harus sesuai gitu dengan mental health. Jadi bukan kajian-kajian terkait dengan maternitinya gitu. Kecuali kalau terkait dengan misalnya apa ya, efektivitas kanguru misalnya ya di maternitas, ya silakan itu berarti kajiannya lebih kepada maternitas, gitu. Kemudian ini langkah-langkah identifikasi area penelitian, ya. Perumusan masalah ya, langkah satunya identifikasi area. Jadi identifikasi area dan topiknya terlebih dahulu, contohnya mungkin, peneliti mungkin tertarik untuk peningkatan kepatuhan perawat terhadap protokol kebersihan tangan di ICU. Kemudian langkah keduanya ya cari literatur. Literaturnya berarti apa? Ya literaturnya harus yang berkaitan dengan tadi, karena kita bicaranya tentang kepatuhan kebersihan tangan ya, coba sih dicari penelitian-penelitian tentang kebersihan tangan itu, ya. Mau kita lihat nih efektivitasnya sampai di mana, gitu. Kemudian identifikasi masalahnya di mana, gitu. Oh, setelah kita baca-baca-baca, dikumpulkan referensinya, kemudian kita memutuskan untuk melihat efektivitas program edukasi kebersihan tangan terhadap penurunan angka infeksi di ICU. Langkah keempatnya merumuskan pernyataan masalah, ya. Jadi penyusunan pernyataan masalah ini adalah pernyataan yang ringkas, sifatnya brief ya, jelas dan ringkas untuk menggambarkan tentang masalah yang akan diteliti. Misalnya ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program edukasi kebersihan tangan dalam menurunkan angka infeksi di ICU. Masalah ini penting karena tingkat infeksi yang tinggi di ICU dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien. Jadi kita jadi tahu ya gambaran pernyataannya itu seperti apa. Langkah kelima adalah konsultasi dan validasi. Silakan menemui tenaga ahli, rekan sejawat, ya bisa bisa saja kayak kalau kayak di apa namanya rumah sakit ketemu dengan kepala ruangannya, ya silakan ya. Atau kepada bidang pengendalian infeksinya ya silakan ya. Jadi mungkin bisa berdiskusi dengan mereka selain dengan pembimbing. Ya. Ya, saya rasa itu ya untuk perumusan masalah penelitian. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi kita yang pertama, maksudnya di minggu, bukan di pertama ya, minggu pertama dengan saya, ya, gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sekalian sebelum atau mau saya bacakan dulu tugas untuk praktek ya. Ini untuk praktek kita, penugasannya adalah rekan-rekan diminta untuk melakukan identifikasi tema atau topik penelitian sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian setiap orang diberikan waktu 2 hari untuk menyusun hal tersebut. Sebelum melakukan itu silahkan bekerja bersama kelompok ya untuk bisa mendapatkan masukan-masukannya. Gitu. Nah, kemudian ini harusnya apa namanya hasilnya ya. Jadi nanti tugas berikutnya adalah ini saya ambilnya dari RPS ya, untuk mengingatkan yang ada di RPS supaya nggak lupa gitu. Teman-teman diminta untuk melakukan literatur review, literatur jurnal, ya mengidentifikasi topik-topik penelitian yang akan digunakan untuk tugas akhir. Kemudian ada jurnalnya dan kemudian ada tinjauan pustakanya. Kemudian disusun dalam bentuk makalah dan dipresentasikan dalam bentuk PDF.
Dan ini sifatnya individu, karena ini nanti akan dibawa sebagai luaran proposal riset. Monggo kalau mau ada yang mau ditanyakan, silakan adik-adik sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, silakan deh. eh Coba nanti dicek lagi ya. Kalau yang saya baca kok individu ya, Dek ya. Di RPS-nya, coba coba dicek lagi ya. Heeh. Kalau di RPS-nya, saya ngikut yang di RPS aja ya, supaya nggak membingungkan adik-adik ya. Memang yang diminta di awal itu harus diskusi dulu dengan kelompok gitu untuk dapat masukan. Setelah itu nanti luarannya sendiri. Karena kan nanti ini akan jadi arahnya luarannya nanti teman-teman udah punya proposal ya, gitu. Ya, jadi kalau dikerjakannya dari sekarang nanti luarannya jadi proposal penelitian. Jadi nanti untuk skripsinya tinggal ngikutin ini, gitu. Kalau nanti kelompok kan adik-adik bikin lagi, ya. Oke, Mbak Lansa. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, nanti mungkin yang hari Senin kita mungkin agak lebih bisa cepat lebih banyak berdiskusi ya. Saya kirimkan dulu deh materinya ya. Atau mungkin nanti dari PJ ya saya kirimkannya ya. Eh, saya belum masukkan di Bron, nanti mungkin melalui PJ dulu supaya cepat ya, adik sekalian. Karena mungkin untuk penugasan. Deh, kalau memang tidak ada, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf Kak, kalau agak diringkas ya pertemuan kita pagi hari ini. Tetapi eh, adik-adik boleh berdiskusi dengan saya. Misalnya, Bu, ada nggak waktu, kok saya setelah baca masih bingung, kemudian Ibu bisa meluangkan waktu untuk Zoom. Nanti kita sama-sama Zoom lagi. Sampai dipastikan materi dengan saya, adik-adik clear, karena ini akan jadi pijakan untuk materi yang berikutnya ya. Kayak materi berikutnya kan, eh, Senin itu sudah mulai mengisi untuk bab 1, ya, menyusun bab 1. Jadi kalau adik-adik nggak clear dulu nih, ini kan milih topik nih ya, milih topik dulu nanti akan kesulitan gitu. Jadi sebaiknya segera diselesaikan supaya nanti adik-adik ketika melanjut di bab satunya nanti sudah clear gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya ambil dulu untuk absensi ya, teman-teman sekalian ya. Monggo dibuka dulu apa namanya Zoom-nya. Sudah? Kalau sudah saya ini ya, yang lainnya banyak yang belum membuka ini. Oke, nah, saya rasa itu teman-teman sekalian sudah saya ini kan absennya nanti insya Allah akan saya masukkan di Siado ya untuk absen minggu ini. Oh iya, untuk minggu depan
Rencana saya masih mungkin, karena kondisi ya, masih kondisinya seperti ini teman-teman sekalian daripada nanti menumpuk, karena nanti kalau saya mundur adik-adik kelihatannya agak kesulitan karena ini sequence ya, terus gitu. Sehingga mungkin nanti kami akan daring lagi di hari Senin siang mungkin. Untuk yang SAP nanti kita coba saya diskusikan ya kira-kira gimana nanti untuk yang SAP apakah